Halo, terima kasih telah berkunjung ke channel Reka Film. Perkenalkan, nama saya Donadoni. Kali ini, saya akan membawakan alur cerita film John Wick 4. Film ini menceritakan perjuangan John Wick melepaskan diri dari orang buruan organisasi High Table. Ternyata, perjuangan John Wick harus melewati rintangan yang sangat sulit dalam berusaha mencari kebebasan. Ia harus kehilangan sahabat sekaligus harus berduel dengan sahabat yang lainnya. Sedikit info, saya hanya fokus pada alur cerita filmnya saja, tanpa ada komentar apapun. Yuk, kita simak John Wick 4. Film dimulai dengan Bowery King yang membawa setelan jas untuk John. John akan pergi untuk meminta kebebasan dari organisasi High Table yang sedang memburunya. Beberapa waktu kemudian, John pergi ke Maroko untuk menemui pemimpin High Table yang dikenal sebagai The Elder. Di tengah perjalanan, John dihadang oleh anak buah The Elder yang juga memburunya. Namun, John sudah mempersiapkan diri dan mampu melumpuhkan mereka satu persatu. Sekarang John berhadapan langsung dengan The Elder dan meminta kebebasan dari buruan High Table. Namun, The Elder menolak permintaannya dengan menjawab bahwa tidak akan ada kebebasan bagi John kecuali melalui kematian. Bahkan jika John membunuh The Elder, akan selalu ada pengganti yang akan terus memburunya. Mendengar jawaban itu, John menjadi marah dan akhirnya membunuh The Elder. Di Hotel Continental yang berada di New York, terlihat Harbinger membawa pesan dari Marquis untuk pemilik hotel bernama Winston. Beberapa waktu kemudian, Winston dan sahabatnya yang juga asistennya, Caron, menemui Marquis. Marquis marah karena Winston gagal membunuh John meskipun telah didukung sepenuhnya oleh High Table, dan juga karena reaksi terhadap kematian The Elder di tangan John Wick. Winston diberi ultimatum untuk mengevakuasi hotelnya dalam 1 jam. Setelah 1 jam berlalu, dari balik jendela markas High Table, Winston menyaksikan hotelnya dihancurkan, dan kemudian Caron dieksekusi sebagai hukuman atas kegagalan Winston. Marquis terus memburu John Wick dan kali ini ia memerintahkan Caine untuk membunuh John. Meskipun Caine awalnya menolak karena sudah pensiun, Marquis mengancam nyawa anak Caine sebagai gantinya jika Caine tidak menuruti perintahnya. Karena itu, Caine terpaksa menuruti perintah Marquis. Di Hotel Continental Osaka, Jepang, Mr. Nobody terlihat sedang melakukan proses check-in. Ternyata dia sudah mengetahui bahwa John akan datang ke sana. Akira, anak Mr. Nobody, menemui ayahnya dengan penuh kekhawatiran. Dia menyampaikan kekhawatiran tentang konsekuensi yang mungkin terjadi jika ayahnya bertemu dengan John Wick. Namun, ayahnya meyakinkannya bahwa John adalah sahabatnya dan mereka sudah saling mengenal sejak sebelum Akira lahir. Beberapa waktu kemudian, Akira melihat Chidi dan anak buahnya. Dia dengan cepat menyapanya, tetapi Chidi langsung meminta untuk bertemu dengan Kozi. Sebelumnya, Akira meminta anak buahnya untuk mengevakuasi hotel. Kozi melihat John telah tiba, dan mereka duduk bersama sambil berbincang dan minum. Tidak lama kemudian, Akira datang dan memberitahu mereka bahwa Chidi, anak buah Marquis, berada di lobi dan ingin bertemu. Kozi segera pergi menemui mereka setelah meminta anak buahnya untuk bersiap-siap. Chidi meminta Kozi untuk menyerahkan John, tetapi Kozi menolak dengan tegas.
require full access to your hotel. Tak berapa lama kemudian, Kein tiba. Cozy bertanya kepada Kein apakah Kein bersama mereka. Kein menjawab bahwa ini adalah demi anaknya, tetapi Cozy menegaskan bahwa persahabatan lebih penting baginya. Setelah gagal bernegosiasi, mereka akhirnya terlibat dalam pertempuran sengit. Cozy terlihat mampu mengalahkan musuh-musuhnya dengan kepiawaian yang luar biasa. Sementara itu, Kein, meskipun buta, memiliki keterampilan bela diri yang sangat mahir, membuat lawan-lawannya tidak berdaya menghadapi serangan tongkat Kein. Di tempat lain, John dan Akira sibuk menghadapi serangan dari anak buah Marquis. Meskipun Akira seorang perempuan, dia lincah dan kuat, mampu mengatasi lawan-lawan yang lebih besar darinya. Namun, pada akhirnya Akira terluka oleh tembakan musuh. Untungnya, ayahnya datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Cozy memerintahkan John untuk melarikan diri ke stasiun, tetapi sebelumnya ia meminta John untuk menghabisi sebanyak mungkin musuh. Kein telah menghadang mereka ketika Cozy dan Akira tiba, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Akira khawatir melihat ayahnya terluka dan pada saat yang sama harus menghadapi Kein. Akhirnya, Cozy dan Kein terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1. Kein sempat terdesak, namun karena Cozy sudah terluka, Kein berhasil membalikkan keadaan, dan akhirnya Cozy tewas di tangan Kein. Kembali ke John, dia terus melawan dan menghabisi musuh-musuhnya satu persatu. Kein datang saat John sudah kelelahan, mereka bertegur sapa sejenak sebelum akhirnya terlibat dalam duel. John sedang terdesak ketika Mr. Nobody datang untuk menolongnya. Mr. Nobody memberikan bantuan karena dia berharap John tetap hidup. Sebagai seorang pemburu hadiah, dia ingin bounty yang ada pada John terus meningkat, dan hanya saat itulah dia akan membunuhnya. John kemudian pergi ke stasiun kereta, dan pada saat yang sama, Akira juga tiba di sana. Mereka bertemu, dan Akira bertanya tentang orang buta yang telah membunuh ayahnya. Dia meminta John untuk membunuhnya atau dia akan melakukannya sendiri. Setelah Mr. Nobody bernegosiasi dengan Marquis, Marquis menyadari bahwa Mr. Nobody memiliki kemampuan untuk melacak keberadaan John Wick. Namun, Marquis marah karena Mr. Nobody meminta harga imbalan yang terlalu tinggi. Sehingga ini yang ia lakukan. Akhirnya Mr. Nobody setuju dengan tawaran Marquis. Di tempat lain, John Wick mengunjungi Winston di pemakaman dan mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Caron. John kemudian memperlihatkan pin orang-orang yang memburunya di Osaka kepada Winston. Winston mengatakan bahwa pin tersebut dimiliki oleh anak buah Marquis. John menyatakan niatnya untuk mengejar Marquis,
Tetapi Winston mengingatkan John bahwa dia akan kehabisan peluru karena akan selalu ada pengganti yang terus mengejarnya. Winston menyarankan John untuk melaksanakan aturan High Table, yaitu menantang duel dengan Marquis. Namun, syaratnya adalah John harus memiliki keluarga yang terdaftar dalam keluarga besar High Table. Untuk memenuhi syarat tersebut, John harus memperbaiki hubungannya dengan keluarganya yang berasal dari keluarga Gypsy Rusia di Berlin. Di Berlin, John Wick mengunjungi tempat persembunyian Gypsy Rusia. Dalam waktu yang sama, Mr. Nobody melaporkan keberadaan John kepada Marquis, berharap mendapatkan imbalan yang telah dia tuntut. Namun, Marquis menolak memberikan imbalan tersebut kecuali Mr. Nobody membunuh John Wick terlebih dahulu. Saat John berada di dalam gereja yang menjadi tempat persembunyian, dia disergap dan ditembak. Dia kemudian ditangkap oleh keluarga Gypsy Rusia yang marah karena John telah menembak Elder dan menyebabkan kematian Piotr. Sang ketua, Keita, yang menjadi ketua baru menggantikan ayahnya, memberikan syarat kepada John. John harus membunuh orang yang telah membunuh ayahnya sebagai syarat diterima kembali menjadi anggota keluarga Gypsy Rusia. John Wick menerima tantangan tersebut dan bersiap untuk membalas dendam. Kemudian John pergi menemui Killa, tidak berapa lama muncul Cain dan Mr. Nobody. Killa mengajak mereka bermain kartu dengan taruhan nyawa, namun karena bermain curang, ia memenangkan permainan. Mengetahui Killa bermain curang, John yang memang mau membunuh Killa menusuk leher Killa dengan ujung kartu. Hal itu memicu keributan di tempat itu. Beruntung Cain dan Mr. Nobody membantu John Wick. John terus mengejar Killa hingga akhirnya berhasil menembak bokong Killa. Hal ini membuat Killa sangat marah dan mengakibatkan terjadinya duel antara John dan Killa. John sempat kesulitan menghadapi Killa yang besar dan kuat, tetapi dia tidak menyerah. John akhirnya berhasil melumpuhkan Killa dan mengambil gigi emasnya sebagai bukti kepada Keita. Setelah membalaskan dendamnya, Keita menerima kembali John Wick dalam keluarga Gypsy Rusia. John diberikan tanda tato di tangannya sebagai bukti penerimaan tersebut. Sekarang, John Wick telah kembali menjadi bagian dari keluarga Gypsy Rusia dan siap melanjutkan perjalanannya untuk mengejar Marquis. Winston datang menemui Marquis dengan misi penting. Ia ingin menyampaikan tantangan dari John Wick kepada Marquis. Namun, Marquis tampak tidak tertarik dan mengabaikannya karena John Wick diketahui tidak memiliki keluarga. Winston memberitahu Marquis bahwa John Wick telah kembali ke keluarga Gypsy Rusianya. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi Marquis untuk menolak tantangan John Wick. Hal ini sesuai dengan aturan High Table yang berlaku. Setelah mendengar kabar itu, Marquis akhirnya menerima tantangan John Wick. Winston menjelaskan bahwa jika John Wick menang, ia ingin kekuasaannya dikembalikan dan hotelnya dibangun kembali dengan biaya dari High Table. Pertemuan untuk membahas aturan duel dilaksanakan di Menara Eiffel pada siang hari. Setelah diskusi yang cukup panjang, akhirnya mereka mencapai kesepakatan. Duel akan dilakukan dengan adu tembak dari jarak 30 meter. Jika belum ada yang mati, mereka maju ke jarak 20 meter. Jika masih belum ada yang mati juga, mereka maju lagi menjadi 10 meter. Marquis meminta Cain menjadi pendampingnya dalam duel ini, sementara John Wick memilih Winston sebagai pendampingnya. Habringer ditunjuk sebagai moderator. Duel direncanakan akan dilaksanakan di Sacré-Cœur saat matahari terbit. Namun, kemudian Marquis meminta Cain untuk menggantikannya dalam duel tersebut. Habringer memberitahu bahwa jika terlambat atau tidak datang, akan dianggap sebagai kekalahan dan harus menerima konsekuensinya. Sementara itu, John pergi ke gereja untuk mendoakan istrinya. Ia terkejut mendapati Cain sudah berada di sana. Mereka berbincang dengan ramah. Namun Cain mengungkapkan bahwa ia terpaksa harus memilih anaknya dan untuk itu, ia harus membunuh John. Beberapa waktu kemudian, John terlihat berada di stasiun kereta. Tak lama kemudian, Bowery King datang bersama Winston.
King membawa setelan jas untuk John dan mengatakan bahwa jas itu cocok untuk pernikahan, pemakaman, ataupun duel. Sementara itu, Marquis mengumumkan melalui media bahwa siapapun yang berhasil membunuh John Wick sebelum matahari terbit akan mendapatkan hadiah sebesar 20 juta dolar. Informasi tersebut menarik minat para pemburu hadiah yang segera memulai pencarian mereka. Di tempat lain, King terlihat membawa pistol canggih yang dipesan oleh John. Winston dan King membawa John ke tempat terdekat dengan lokasi duel. Saat akan berpisah, John mengucapkan terima kasih kepada keduanya dan meminta agar jika ia meninggal, batu nisannya dituliskan, "John, suami yang penuh kasih." John bergegas pergi menuju lokasi duel. Namun di tengah perjalanan, dia dihadang oleh para pemburu hadiah dan anak buah Marquis. Tanpa kenal lelah, John melumpuhkan semua musuhnya satu persatu. Sementara itu, Mr. Nobody terlihat sedang bernegosiasi dengan Marquis. Kali ini, Marquis menaikkan bounty atas John Wick menjadi 45 juta dolar, yang membuat Mr. Nobody, sebagai seorang pemburu hadiah, mulai mengejar John. Ketika situasi semakin panas, John dan Mr. Nobody terlibat dalam baku tembak. Saat anjing milik Mr. Nobody hampir ditembak oleh Chidi, John dengan cepat menembak anak buah Marquis tersebut, sehingga menyelamatkan nyawa anjingnya. Mr. Nobody terkejut dan mengembangkan rasa salut terhadap John, sehingga ia memutuskan untuk menghentikan pengejarannya terhadap John. Waktu hampir habis, John bergegas pergi dengan terburu-buru, bahkan melompati jendela gedung. Setelah melewati hadangan orang-orang yang mengejarnya, dia berhasil sampai di bawah tangga. Musuh-musuhnya kembali berdatangan menghadang. Namun, John mampu melumpuhkan mereka sekali lagi. Dia melanjutkan perjalanan menuju tangga atas, tetapi Chidi menendangnya hingga ia terjatuh kembali ke bawah. Kemudian Chidi hendak menembak John, namun Mr. Nobody kembali menyelamatkannya. John kembali bangkit untuk naik tangga. Kane, yang juga sedang naik tangga, bergabung menghajar mereka setelah bersama-sama melumpuhkan musuh-musuh John. Akhirnya, duel antara kedua sahabat itu dimulai. Pada babak pertama, mereka saling menembak dan hanya terluka. Kemudian, mereka kembali saling menembak pada jarak yang lebih dekat, dan sekali lagi hanya terluka. Mereka melanjutkan adu tembak pada jarak yang lebih dekat lagi. Kali ini John terluka di perutnya. Marquis siap untuk mengeksekusi John, namun tiba-tiba Marquis ambruk setelah ditembak oleh John yang ternyata masih memiliki satu peluru tersisa. Hal ini terjadi karena saat adu tembak terakhir, John memilih untuk tidak menembak Kane. Akhirnya, Harbinger memberikan kembali status bebas kepada John dan Marquis, dan kekuasaan mereka dikembalikan sesuai keinginan mereka. John terlihat duduk di tengah tangga sambil mengenang istrinya sebelum akhirnya terkulai.
Kemudian kita melihat Winston dan King berdiri di dekat kuburan John yang di batu nisannya tertulis, suami yang penuh kasih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Bye-bye.